Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala Allah ta'ala, fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekal kalian maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Kita lanjutkan pembahasan hadis arba'in. Kita sudah masuk hadis yang ke-19. Mungkin teman-teman di rumah mau bacaan, nanti bisa dibuka hadis arba'in yang ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, ya semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya di sini? Abdullah dan Abbas. Karena Abdullah sepupunya Rasul, ya. Kemudian Abbas pamannya Rasul, dan keduanya Muslim. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya, qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, wahai anak muda. Ya ghulam, ini masih anak-anak, ya usia 12 tahun, 14 tahun, ya ghulam. Apa itu kalimatnya? Kalimatin, beberapa kalimat, ya. Yang pertama kalimatnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud jaga Allah. Yang berikutnya, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini juga nanti kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian kalimat berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, ya. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita lemah, ya. Kadang-kadang kita masih berharap kepada makhluk, minta kepada makhluk. Bapak-bapak kalau di rumah ngambil minum sendiri apa nyuruh anaknya, Pak? Iya, tergantung, ya. Kadang ngambil sendiri, kadang minta tolong. Bikin makan sendiri apa dibikinin istrinya, Pak? Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Nanti kita jelaskan bagaimana ulama salaf mengamalkan hadis ini. Subhanallah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, Nabi terangkan tentang takdir. Kata Nabi SAW, ketahuilah, seandainya suatu umat berkumpul, ya, untuk mendatangkan satu manfaat buatmu, mereka tidak akan bisa mendatangkan satu manfaat untukmu kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Coba, sudah Allah takdirkan baru dapat manfaat, ya. Bahasa lebih sadisnya lagi, ya,
Seandainya seluruh manusia kumpul, Pak, seluruh manusia satu bumi, satu dunia, ingin mendatangkan satu manfaat buat kita, kita tidak akan mendapat manfaatnya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seorang mukmin, Pak. Ya. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Nah, sebaliknya. Seandainya mereka berkumpul, umat Nadia berkumpul untuk memudorotkanmu satu mudorot, maka engkau tidak akan mendapat mudorot dari mereka kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Nah, ini kita ajarkan ke anak kita, Pak. Nah, walaupun iblis datang tuh, pemimpin syaitan datang ingin mencelakaimu, engkau tidak akan celaka kecuali atas izin Allah. Gitu, Pak. Jadi berani anak kita. Gak takut. Ingat, nak, semua makhluk itu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, termasuk iblis, laknatullah, syaitan. Makanya kita kalau datang rasa takut kepada jin, kita ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai seluruh makhluk. Lebih dari itu Nabi bilang apa? Sengaja saya bawa pulpen. Kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena sudah terangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Ya, lembaran-lembaran sudah kering. Maksudnya apa? Yang di Lauhul Mahfuz, penulisan takdir sudah selesai. Di alam semesta ini terjadi, mengalir atas kehendak Allah sesuai yang Allah takdirkan, yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi orang mukmin santai. Orang mukmin mengalir berjalan. Dapat musibah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya kan? Dapat nikmat, alhamdulillah. Karena semua sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, kalau tadi yang saya bacakan itu hadis riwayat Tirmizi, ya. Ini hadis yang diriwayatkan selain Tirmizi nih. Yaitu Imam Ahmad yang meriwayatkan. Ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam waktu senggang, rakha, dalam keadaan senang, Pak. Lagi senang, lagi dapat nikmat, zikir, Pak. Ingat Allah, ibadah. Kenapa? Allah akan mengenalmu, mengingatmu ketika engkau dalam keadaan susah. Kalau kata Abu Hurairah di sini, ya, saya singgung sedikit, ya, spill sedikit. Lagi seneng, lagi banyak nikmat, banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Kalau lagi seneng, lagi banyak nikmat, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Pas lagi susah, Allah ijabah doa kita. Ya, itu pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa terus, Pak, yang banyak, minta yang banyak. Kan kalau lagi seneng, lagi banyak nikmat, nggak terlalu butuh, kan? Lawang belum minta aja sudah Allah kasih, ya nggak? Terus rajin-rajin doa. Kenapa? Nanti pas lagi susah Allah ijabah doanya. Gitu. Ini penjelasan dari kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, ini bahasa yang lebih ringkas daripada yang tadi. Kalau tadi kan pakai perumpamaan apa? Berkumpulnya umat mendatangkan manfaat mudarat, kan? Ini lebih ringkas, Pak, bahasanya. Ketahuilah, sesuatu yang luput darimu tidak akan engkau dapatkan. Ya, sudah Allah takdirkan, Pak.
Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sesuatu yang Allah takdirkan engkau mendapatkannya tidak akan luput. Itu sudah takdir, Pak, subhanallah. Wa'lam anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Ya, Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Dan kelapangan itu bersama kesulitan, ya, kesempitan. Dan kemudahan itu bersama kesusahan. Kalau hadis kan anna ma'al usri yusra. Kalau Al-Quran inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Sampai Allah ulang, Pak, biar manusia itu tambah yakin lagi, ya. Oke, kita terangkan sedikit-sedikit, Pak, ya. Yang dimaksud dengan menjaga Allah, ihfazillah, emang Allah butuh dijaga? Kan pertanyaan di situ, ya. Maka ini adalah bahasa kiasan, ya. Maksudnya adalah menjaga batasan-batasan Allah, ya, hak-hak Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang dimaksud menjaga Allah. Ihfazillah, maksudnya apa? Jaga dirimu, jangan sampai Allah marah kepadamu. Itulah maksudnya, ya. Jaga hukum Allah, jangan engkau langgar. Maka di sini bahasa simpelnya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Batasan apa itu apa? Batasan itu contohnya apa? Batasan misalnya kita boleh mukul anak di usia 10 tahun kalau anaknya nggak mau sholat, kan? Tapi kan ada aturannya mukulnya. Nggak boleh mukul wajah. Jangan mukul yang meninggalkan bekas. Nah, itu namanya ada batasannya, Pak, ya? Ada batasannya. Kemudian kita boleh minum nabiz. Tahu nabiz nggak, Pak? Nggak tahu nabiz, Pak? Jadi Bapak kalau bosan mengkonsumsi kurma dikunyah, maka kurmanya direndam, Pak. Direndam di tempat yang tertutup. Kalau satu botol ini takarannya mungkin 7 butir kurma lah, ya. Tutup yang rapat. Itu boleh diminum, batasannya maksimal 3 hari 3 malam. Nggak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari 3 hari 3 malam jadi khomer, Pak. Duh, saya bukan ngajarin bikin khomer, Pak, ya. Salah paham lagi. Saya kasih tahu, kalau sudah lewat 3 hari 3 malam jangan dikonsumsi. Itu sudah jadi khomer, akan memabukkan. Gitu. Ya, itu batasan-batasan, Pak, ya. Itu, Masya Allah. Zaman dulu kan belum ada ini minuman-minuman kayak sekarang. Minuman apa, Pak? Hah? Banyak minuman aneka rasa ya sekarang, ya. Nah, dulu bikin minuman manisnya kayak begitu, Pak. Tapi sekarang mah nggak usah bikin habis, udah tinggal beli yang enak, udah ada, ya. Insya Allah. Simpen di kulkas 1 pekan 2 pekan juga nggak basi, ya. Iya. Nggak usah repot-repot bikin habis, Pak. Ya, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, faman fa'ala dzalika fahuwa minal hafizin li hududillahi alladzina madahahumullahu fi kitabih. Siapa yang menjaga batasan-batasan tersebut, maka dia telah menjadi termasuk orang-orang yang menjaga, hafizin, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah puji. Mana pujian Allah? Surah Qaf, Pak. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah yang dijanjikan kepada kalian. Siapa kalian? Yaitu likulli awwabin hafiz,
Setiap orang yang awwab selalu kembali kepada Allah. Berbuat salah langsung tobat, istighfar, kembali kepada Allah. Hafiz yang selalu menjaga. Tuh, ada di surah Qaf. Ini di sini apa, Pak? Ayat sebelumnya, ayat 31-nya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga kepada orang-orang muttaqin ghaira ba'id, enggak jauh. Masya Allah. Surganya didekatkan, Pak. Kepada siapa? Orang-orang bertakwa. Nah, haza di sini berarti siapa? Surga. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Maksudnya janji yang dijanjikan, surga itu yang dijanjikan untuk orang-orang yang selalu kembali dan selalu menjaga batasan-batasan Allah. Siapa orang yang menjaga batasan Allah? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman padahal Allah tidak terlihat. Subhanallah. Bapak pernah lihat Allah enggak? Enggak pernah kan? Kenapa masih sholat? Itulah yang dinamakan iman. Saya enggak pernah melihat Allah, tapi saya beriman. Allah memerintahkan saya menjaga sholat. Bapak enggak ngelihat Allah, kenapa enggak berani mencuri? Enggak berani curang, enggak berani korupsi? Itulah iman. Udah ngerti sekarang Pak iman itu bagaimana? Gak berani mukul istri, gak berani merendahkan orang lain. Kenapa? Iman. Allah melihat saya. Masya Allah. Ya itulah yang bedanya orang mukmin sama orang yang tidak beriman. Orang mukmin takut karena Allah selalu mengawasi kita. Waja'a biqalbin munib. Orang yang selalu menjaga batasan Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah tidak terlihat, maka nanti datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Qalbin munib. Jadi taubatnya bukan di mulut doang, hatinya juga bertaubat. Maka sesuatu yang paling wajib dijaga adalah sholat. Ya, wa min a'zami ma yajibu hifzuhu min awamirillah. Seagung-agungnya sesuatu yang harus dijaga dari perintah-perintah Allah adalah sholat. Ya, tadi siang saya ngisi pengajian, ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, tetangga saya itu ada orangnya baik, suka bantu orang, nggak suka bikin masalah sama tetangga, nggak pernah nyakitin, santun, sopan, baik orangnya, tapi nggak sholat. Gimana tuh Pak? Ada nggak orang model begitu? Banyak ya. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang kita luruskan dulu definisi baik itu apa. Kan baik kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Soleh, ya kan? Orang soleh itu, orang baik itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak hamba. Udah bagus dia sama hambanya, baik kan? Gak pernah bikin masalah, suka bantu, bener gak? Tinggal mana yang belum ditunaikan? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau ngajarin anak kita sholat, ajak ngobrol Pak, Bu, anak-anaknya. Nah, Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh disembah. Allah itu nggak butuh sholatmu. Kenapa kita sholat? Terangin Pak. Dulu kita itu nggak ada. Kemudian Allah ciptakan kita nih, Masya Allah. Allah kasih kita jasad yang sempurna, mata yang bagus, ya, fisik yang bagus, tangan, kaki. Kita kan nggak pernah minta kaki kepada Allah, Allah kasih. Kita nggak pernah minta tangan kepada Allah, Allah kasih.
Nah, kita sholat itu dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah. Bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Nah, kamu seneng kan kalau bapaknya dikasih sehat sama Allah? Nah, minta sama Allah, jaga sholat 5 waktu. Biar bapakmu, ibumu selalu Allah jaga. Engkau juga jaga batasan Allah. Nah, gitu Pak, kasih pengertian. Ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat, mereka kan belum sadar kalau hakikatnya kita yang butuh sholat. Betul nggak Pak? Ya, Bapak kenapa? Ya yang masih di pabrik, saya tanya, Bapak kenapa setiap hari masih datang ke pabrik? Tepat waktu lagi kan? Masuknya jam 7 ya, sebelum jam 7 datang. Kenapa? Butuh. Iya nggak Pak? Kalau nggak butuh ngapain jauh-jauh jalan? Dia yang jualan misalnya, kenapa Bapak setiap hari masih jualan? Bela-belain sebelum subuh datang ke pasar, betul nggak? Kenapa? Butuh. Berarti kalau kita nggak sholat, kita merasa tidak butuh kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Sombong, Pak. Betul nggak? Surah Ghafir ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah tuh. Berarti kata Allah, orang yang sombong itu orang yang tidak mau beribadah kepadaku. Sombongnya dari mana? Dia merasa tidak butuh. Makanya kalau kita nggak mau termasuk golongan orang-orang sombong, sholat, ibadah. Pada hakikatnya kita lah yang butuh ibadah yang selama ini kita kerjakan. Ya, Allah nggak butuh Pak, Allah nggak butuh disembah. Manusia nggak ada juga Allah tetap mulia. Langit dan bumi nggak ada, ya, seluruh makhluk nggak ada, Allah tetap mulia. Allah tidak butuh makhluknya. Ya, ya ini harus kita pahami bareng-bareng bahwa selama ini kita ibadah, kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut. Adapun pujian Allah bagi orang-orang yang menjaga sholat, ya, ada di dalam surah Al-Ma'arij ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Dan orang-orang, siapa mereka yang selalu menjaga sholat. Surah Al-Baqarah ayat 238 ya. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat, ya, jagalah oleh kalian salat-salat dan salat wusta. Salat wusta itu salat apa, Pak? Salat asar. Sampai Allah ingetin, Pak. Kenapa? Banyak orang yang meremehkan salat asar. Bener nggak? Jam asar itu jam apa, Pak? Jam pulang kerja, jam nanggung, jam orang-orang lagi di jalan, betul nggak? Allah ingetin, Pak, jaga salat asar. Saya, Pak, ngajar di SMA sampai 3:30. Saya bilang, saya ceramain, kalian jam pelajaran terakhir sudah punya wudhu di kelas, kan perempuan, Pak, ya, sudah punya wudhu. Ketika ustazahnya sudah selesai ngajar, sholat di kelas. Jangan nunggu di rumah. Nanti kalian akan merasakan, bahasanya, tenang. Kalau pulang ke rumah sudah dalam keadaan sholat. Sekarang kan asarnya jam berapa, Pak? Jam 3 kurang kan? Nah, kalau sudah azan tuh, saya lanjutkan pelajaran sebentar, saya bilang, Ustaz izin dulu ke masjid ya sebentar, kalian juga sholat. Pada wudhu, saya ke masjid, anak-anak wudhu sholat di kelas. Nah, selesai salam, masih ada waktu sedikit lagi nih, 15 menit. Saya balik lagi ke kelas. Udah pada sholat, udah, alhamdulillah. Gitu, Pak.
Ya, bahasanya gini Pak, ke anaknya Pak ya. Nah, kamu mau jadi apa terserah. Cita-cita kamu mau jadi direktur misalnya, mau jadi gubernur misalnya. Tapi pesen satu Bapak, jangan pernah tinggalin sholat. Itu. Jadi visi misinya disatukan Pak, suami istri. Jadikan di rumah tangga itu sholat itu betul-betul sesuatu yang sangat agung. Pokoknya bangun karakter di rumah itu, hal yang paling tercela adalah ketika meninggalkan sholat. Nah gitu Pak, harus dibangun. Kalau Bapak bisa menciptakan keadaan itu, kemudian dipakai sama anak Bapak, Bapak punya amal jariyah. Jadi gara-gara perilaku Bapak ke keluarga demikian, anaknya kan punya anak lagi nanti kan. Terus jadilah keluarga yang menjaga sholat. Anak keturunan semuanya menjaga sholat. Itu harus dibangun Pak, karakter orang-orang yang memperhatikan sholat. Gitu. Ya. Kemudian lanjutin aja ya. Itu kan sholat, menjaga sholat. Yang berikutnya menjaga wudhu Pak. Kata Nabi SAW, la yuhafidhu alal wudhu illal mu'min. Ya, illa mu'minun. Tidak akan sanggup seseorang menjaga wudhu. Maksudnya menjaga wudhu itu apa Pak? Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kecuali orang mukmin. Maksudnya siapa yang bisa menjaga wudhu, maka dia punya rekomendasi dari Nabi, dia adalah mukmin yang sempurna keimanannya. Ya, hanya orang-orang mukmin yang bisa menjaga wudhu. Yang berikutnya penulis mengingatkan kepada kita, hendaknya kita menjaga aimanakum, Pak. Wahfadzu aimanakum. Al-Maidah ayat 89. Jaga sumpah, Pak. Janji, hati-hati. Ya. Kadang-kadang sebagian kita masih meremehkan yang namanya sumpah atau meremehkan yang namanya janji. Ya. Hati-hati. Siapa yang punya sumpah atau janji, tunaikan, ya. Sudah dijelaskan di sini kafaratul yamin, kafarat sumpah ngapain Pak? Kasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, ini dulu merdekakan budak dulu Pak ya. Merdekakan budak, tapi kan budak nggak ada zaman sekarang ya. Kasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, kasih pakaian ke 10 orang miskin. Kalau nggak ada juga, puasa 3 hari. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, yang wajib dijaga adalah kepala dan perut, Pak. Lah, kok ke sana-sana? Ya, kita terangkan. Wa min dzalika hifdzur ra'si wal batni. Kama fi hadis Ibnu Mas'udin al-marfu', ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Ya. Malu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malu yang hakiki. Antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Orang yang kalau udah punya malu kepada Allah, dia akan menjaga kepalanya dan isi pikirannya, Pak. Luar biasa, udah mendalam ini bahasanya ini. Ya, tidak menghayalkan sesuatu yang tidak. Ya, subhanallah, menjaga kepala dan isinya. Ya, selalu yang ada di benaknya apa? Ibadah, surga, pahala, subhanallah. Wa tahfazul batna wa ma hawa, dan hendaknya engkau menjaga perut dan yang ada di dalam perut isinya. Maksudnya apa? Jaga makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita itu, pastikan itu betul-betul halal, baru nikmatin. Kalau belum pasti halalnya ya syubhat, tinggalin. Nah itu berarti dia menjaga perutnya, gitu.
Ya. Wa min 'azami ma yajibu hifdzuhu min nawahi, ya. Di antara sesuatu yang wajib kita jaga dari larangan-larangan Allah adalah al-lisan wal farju, lisan dan kemaluan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man hafidha ma baina lihiyaihi." Siapa yang menjaga di antara dua jenggot. Maksudnya apa tuh? Ini nih, kumis sama jenggot. Bahasa Arabnya dua jenggot. Apa yang dimaksud? Lisan. Siapa yang menjaga lisannya? Wa ma baina rijlaihi, dan yang menjaga sesuatu yang di antara dua kaki. Apa maksudnya? Kemaluan. Kata Nabi, siapa yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Pas banget tadi siang ada hadis saya baca, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang kebanyakan menyebabkan manusia masuk neraka?" Tahu nggak jawab Nabi apa? Al-lisan wal farj. Manusia kebanyakan masuk neraka gara-gara lisan. Manusia masuk neraka gara-gara kemaluan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebagian orang memandang remeh pacaran. Pacaran itu bahasa lembut, Pak. Bahasa terangnya apa, Pak? Zina. Ya, sebagian orang bermudah-mudah dengan zina. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah baca riwayat Nabi SAW diperlihatkan, ya, di akhirat nanti laki-laki dan perempuan telanjang, Pak, disatukan di dalam panci. Ya, na'udzubillah min dzalik. Besar pancinya. Pancinya itu bentuknya semakin ke atas nanti semakin mengerucut. Itu laki perempuan jadi satu di situ, Pak, telanjang. Bawahnya baru dinyalakan api. Dimasak hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang ketika di dunia meremehkan dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun lisan, wah, dosa lisan banyak sekali, Pak. Namimah, apalagi riba, fitnah, sumpah palsu, bohong, apalagi merendahkan orang lain, ya. La haula wala quwata illa billah. Itu dosa-dosa lisan kalau dibahas sampai 2 jam juga bisa itu. Khusus bahas dosa-dosa lisan, ya, bahaya lisan. Ala kulli hal, sesuatu yang paling wajib kita jaga apa tadi? Lisan dan kemaluan, ya. Kalau menjaga kemaluan ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maksudnya apa? Allah kasih tahu ke kita bahwa dosa zina itu ada awalnya. Berawal dari mana? Mata, dari memandang. Kita bisa menjaga kemaluan kalau kita bisa menjaga pandangan. Nah, ini ada kuncinya di situ, kuncinya. Siapa saja yang mau kemaluannya dijaga sama Allah, maka hendaknya jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ini Allah puji orang-orang yang menjaga kemaluannya. Wal hafidhina furujahum wal hafizat. Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluan mereka. Allah puji orang-orang yang selamat dari dosa zina, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Kemudian bagaimana Allah menjaga hambanya? Kan dari tadi kita panjang lebar bicara tentang apa? Hambanya menjaga batasan Allah, gitu kan? Kalau seorang hamba menjaga hukum Allah, faedahnya apa? Allah akan jaga hamba tersebut. Nah, baru kita bahas. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Yakni anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu wa hafidhahu Allahu
Hafizahullahu fa innal jaza min jinsil amal. Ketika seorang menjaga batasan-batasan Allah, ya, menunaikan hak Allah, memperhatikan hak Allah, Allah akan menjaga dia. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan, ya. Ya balasannya Allah jaga kita. Nah, yang pertama, cara Allah menjaga hambanya. Hifzuhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah akan jaga kemaslahatan dunianya. Kahifzihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Yaitu Allah jaga badannya, Allah berikan kesehatan. Allah jaga anak-anaknya, subhanallah Pak. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya. Masya Allah. Ini janji nih ya. Siapa yang menjaga hukum Allah, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga anaknya, Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya. Ya. Di antara ungkapan para ulama ya, siapa yang menjaga hukum Allah di waktu muda, di waktu dia kuat, masa mudanya dia pakai untuk ibadah kepada Allah, kekuatannya dia pakai untuk beribadah kepada Allah ya, maka Allah akan menjaga dia ketika dia tua, ketika dia lemah, Allah jaga. Masya Allah. Saya pernah ketemu Pak, bapak-bapak udah 70 tahun, itu masih bisa ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Bapak usianya berapa Pak? 69. Bapak bisa mengalahkan pemuda-pemuda yang berotot, semangat ke tempat gym, tapi nggak sampai kepada masjid Pak. Luar biasa. Pemenang Pak. Para pemenang adalah orang-orang yang Allah mudahkan datang ke masjid. Bener nggak sih? Karena ada yang masih 20 tahun yang seger, ya nggak? Sampai ke masjid nggak Pak? Enggak Pak. Gym itu tempat gym jauh di mana dia jabanin Pak. Nyampe ke tempat gym. Tapi masjid berapa meter? Nggak nyampe Pak. Subhanallah. Nah ini hati-hati ya. Balasan sesuai dengan perbuatan ya. Maka bapak-bapak yang masih semangat ke masjid, bahagia Pak, kabar gembira. Bisa jadi itu dengan sebab waktu masa muda Bapak menjaga hubungan Bapak dengan Allah, baik hubungannya, maka Allah jaga Bapak ketika sudah tua ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, bahkan Allah jaga hambanya ini setelah hambanya meninggal. Paham nggak maksud perkataan saya? Surah Al-Kahfi ayat 82 Pak. Kisah orang soleh yang meninggal, kemudian hartanya itu kan bapaknya ini meninggal nih, punya 2 anak yatim kan. Hartanya itu disimpan di bawah tembok. Dijaga oleh siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nah kan ada 3 kejadian ya, Nabi Khidir bareng sama Nabi Musa. Yang pertama, melobangi kapal. Zahirnya Pak, kita kalau menghukumi perbuatan Nabi Khidir ya, Nabiullah Khidir alaihissalam, Nabi Khidir sama Nabi Musa itu sudah diberi tumpangan gratis naik kapal. Malah kapalnya dilobangi sama Nabi Khidir. Kalau bahasa kita apa Pak? Nggak tahu terima kasih, betul nggak? Makanya ditegur sama Nabi Musa. Ya kita udah dikasih tumpangan gratis kok malah dirusak kapalnya, gitu kan? Sabar tuh, Nabi Khidir belum jawab. Kan saya udah bilang, antum nggak akan bisa sabar ikut saya, kata Nabi Khidir gitu. Tapi Nabi Musa tetap pengen istifadah karena perintah Allah kan. Akhirnya sampai di pantai, ketemu anak kecil Pak. Anak kecil dipelintir ke lehernya Pak, meninggal. Nabi Musa ngelihat orang bunuh anak kecil, diem aja? Enggak lah, diingkarin kan? Apa kata Nabi Khidir?
kan saya sudah bilang kamu nggak bakal sabar ikut saya. Karena Nabi Musa punya wibawa, ya, punya harga diri. Ya udah deh, sekali lagi saya nanya, kita pisah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ke suatu negeri, keliling, minta dijamu, nggak ada satu orang pun yang mau menjamu dua nabi yang mulia ini, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Pas mau keluar dari perbatasan kotanya, pas mau keluar dari negeri itu, ada tembok yang akan rubuh, Pak. Dibenerin sama Nabi Khidir alaihissalam. Udah bener, Nabi Musa komentar, kamu ini minta imbalan ke penduduk negeri ini pantas ini, kamu udah kerja. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Hadza firaqu baini wa bainakum. Inilah perpisahan kita berdua. Itu saya penasaran, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW mengomentari ayat ini, apa kata Nabi? Seandainya Musa mau bersabar sedikit lagi, Musa akan menyaksikan kejadian-kejadian yang lebih besar lagi. Wah, itu saya penasaran itu. Apa ya? Nantilah di akhirat ketemu Nabi Khidir, kita tanya aja ya, apa yang terjadi itu. Luar biasa. Nah, di situ dijelaskan, Pak. Kalau kapal yang dilubangi Nabi Khidir, alasannya apa? Di belakang mereka ada raja yang zalim yang merampas kapal-kapal yang masih bagus. Sedangkan kapal yang ditumpangi Nabi Musa, Nabi Khidir milik orang miskin. Nabi Khidir sejatinya ingin menolong nelayan ini supaya kapalnya tidak dirampas oleh raja, makanya dilobangin. Kalau rusak, raja nggak ambil. Pengennya yang bagus-bagus kan raja. Faedahnya apa, Pak? Hah? Ada hikmah di balik musibah. Betul nggak sih, Pak? Kadang-kadang sebagian kita motornya butut kan. Ternyata Allah ingin menyelamatkan kita dari maling. Betul? Salah satu faedahnya itu, Pak. Kita itu seorang mukmin harus pandai mengambil pelajaran, Pak. Contohnya lagi kita mau keluar, tiba-tiba hujan deras. Jangan ngeluh, Pak. Kalau orang awam yang belum ngaji, ya gimana sih? Udah janjian malah hujan. Nah, itu orang awam, Pak. Orang berilmu, alhamdulillah. Bisa jadi kalau saya keluar nih bentar lagi saya kecelakaan. Celaka saya. Allah masih sayang sama saya. Allah halangi saya keluar rumah. Tuh, Pak. Orang yang berilmu itu beda cara menyikapi suatu kejadian. Ini salah satunya. Ya, ternyata ada hikmah dari rusaknya kapal. Nggak jadi dirampas oleh raja yang zalim. Ada pun yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil itu atas wahyu dari Allah. Ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir alaihissalam, anak ini nih kalau dibiarkan tumbuh sampai besar akan menyebabkan orang tuanya kafir, Pak, murtad. Gara-gara orang tuanya sayang sama anaknya ini. Nah, ini juga faedah, Pak. Hendaknya orang tua sayang kepada anaknya itu sayang yang syar'i. Sebagian orang tua memberikan gadget atas dasar sayang kan? Tapi tidak diawasi, tidak dibatasi. Akhirnya sibuk dengan gadget anaknya. Kemarin online 2 tahun, Pak ya. Setelah online banyak yang pakai kacamata banyak. Benar nggak, Pak? Si anak kecil masih SD, iya nggak, Pak? Nah, jadi sayangilah anak kita sayang yang syar'i, ya. Saya menyaksikan langsung, Pak. Orang tuanya kaya, punya bisnis jualan nasi di kapal di pelabuhan. Pokoknya itulah produksi itu. Kaya, Pak. Itu dari kecil anaknya itu disuapin. Anggap maksud saya, Pak. Pokoknya semua dikasih aja, nggak diajarin nyari duit, Pak. Akhirnya pas udah besar, lulus SMA atau SMK, nggak bisa apa-apa. Orang tuanya meninggal.
Ya, sudah berkeluarga, yang cari nafkah istrinya. Itu kejadian, Pak. Maka sayang sama anak yang betul itu, bagaimana supaya anak saya bisa menghadapi kehidupan, Pak. Ya, kalau bahasa Jawanya, Pak, ya, daripada saya kasih ikan, mending saya kasih kailnya. Betul nggak, Pak? Nah, itu maksudnya gitu, Pak. Ke anak kita juga jangan melulu disuapin. Ajari anak kita berbisnis. Ajari anak kita bagaimana menghidupi kenyataan hidup. Nih loh, nah, uang ini bukan ada dengan tiba-tiba di rekening bapakmu. Ada usaha yang harus dilalui baru dapat uang gitu. Dikasih pengertian anak-anaknya. Nah, jadilah nanti mereka mengerti, oh susahnya cari uang itu begini ya, subhanallah. Makanya saya salut ada anak SD udah belajar jualan. Ada ya? Ada anak-anak SMP sambil jualan. Enggak apa-apa, Pak. Dukung. Selama aktivitasnya baik. Nah, yang ketiga, ketika tembok itu dibenahi oleh Nabi Khidir, ya, ditegakkan, barulah Nabi Khidir cerita bahwa di bawah tembok itu ada harta 2 anak yatim. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma salihah. Kenapa anak yatim ini dijaga hartanya? Kan masih belum balik, Pak, belum dibagi ke anaknya. Nanti kan warisan ketika sudah bisa megang harta, mengolah harta baru dibagi. Ternyata sebabnya bapaknya ini orang yang soleh. Ini faedahnya besar ini, Pak. Faedahnya, Pak, ya. Ternyata amal soleh itu punya pengaruh. Bapak melakukan amal soleh, pengaruhnya akan dirasakan oleh istri, oleh anak, oleh orang-orang di sekitar Bapak. Lebih dari itu, bahkan pengaruh dari amal soleh yang kita kerjakan itu bisa memberikan dampak positif bahkan setelah kita meninggal. Allah yang jaga 2 anak yatim ini. Gak tanggung-tanggung, Pak. Dengan sebab bapak yang soleh ini meninggal, ya, bapaknya ini soleh, Allah utus seorang nabi yang menjaga harta ini supaya nanti dibagikan ke 2 anaknya yang yatim. Masya Allah. Nah, itu pengaruh dari amal soleh yang kita kerjakan. Luar biasa. Bahkan sampai kita meninggal pun pengaruh amal solehnya masih memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya. Nah, ini adalah diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Kapan waktu seorang hamba sibuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah Allah akan selalu menjaga hamba tersebut. Ya. Bahkan, Pak, ada cerita nih yang bernama Safinah. Safinah ini seorang khadim, ya, khadimi Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW. Suatu hari naik perahunya jebol, Pak. Akhirnya Sakinah ini terdampar di suatu pulau. Masuk ke dalam pulau itu, di situ ada singa, Pak. Ya, subhanallah, Pak. Wa kharja ila jaziratin fara'al asad. Ya, ketemu singa. Faja'ala yamshi ma'ahu hatta dalla 'ala tariq. Lihat, Pak. Sakinah ini orang soleh, pembantunya Rasulullah SAW. Di hutan ketemu singa. Singanya malah nuntun, ngasih tahu jalan keluar hutan. Allah. Sampai udah di ujung jalan, falamma auqafahu 'alaiha ja'ala yuhamhimu. Apa yuhamhimu? Kayak ngobrol, Pak. Jadi seakan-akan singa ini berbisik kepada Sakinah, seperti mengucapkan perpisahan gitu, ya. Ka'annahu yuwaddi'uhu, seakan-akan singa ini pamit, ya. Tsumma raja'a anhu, kemudian kembali. Lihat, Pak, dampak dari
seorang hamba menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai Allah jaga dia dari hewan buas. Ya, luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Ya mungkin aja orang-orang Abu Dhabi yang melihara singa itu bisa jadi ya. Mungkin sedekahnya kuat ya. Nyantunin anak yatim, nyumbang panti sosial, bisa jadi Pak ya. Kan kalau di YouTube ya, orang Qatar, orang Arab tuh peliharanya apa? Singa ya. Walaupun saya tetap nggak setuju. La darara wa la dirar kan. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nggak boleh Pak. Pelihara ular boleh nggak? Nggak boleh. Udah banyak berita pawang ular mati dengan ularnya sendiri, betul nggak? Pelihara ular mati sama hewan peliharaannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan yang dibahayakan bukan dirinya sendiri, keluarganya juga dalam bahaya, tetangganya juga dalam bahaya. Maka tidak setuju. Ya. Alhamdulillah di BP ini nggak ada yang melihara singa Pak ya. Dan jangan sampai ada Pak, jangan sampai ada. Itu bahaya itu, ya ngawur. Nah, kemudian, sebaliknya Pak, kalau Allah menjaga orang-orang yang menjaga hukum Allah, maka sebaliknya Pak, wa'aksu hadza anna man yudayya Allah dayya'ahu Allah. Siapa yang menyia-nyiakan hukum Allah, ya, nggak jaga sholat misalnya, maka Allah akan menelantarkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ingat kisah Hajar ditinggal sama Nabi Ibrahim di Mekah. Ingat ya Pak? Ya kan? Wahai Ibrahim, wahai suamiku, engkau tinggalkan kami berdua di sini. Nggak ada pohon loh. Gak ada tetangga, gak ada sumber air loh. Nabi Ibrahim diem, gak bisa jawab. Karena logis kan, alasannya Hajar logis kan. Kok tega ninggalin kami gitu loh. Anak istri loh Pak, anaknya masih nyusu lagi. Diulangi 2 kali Nabi Ibrahim diem. Pas yang ketiga kali apa? Allahu amaraka bihaza. Tuh. Pertanyaannya Hajar dirubah. Ya tahu, kalau ditanya yang pertama itu, model pertanyaan pertama, suaminya nggak suka, tapi suaminya sabar, nggak marah. Subhanallah. Dirubahlah pertanyaannya. Allah yang perintahin ini. Baru Nabi Ibrahim jawab, na'am, iya. Idzan la yudayyi'una. Kata Hajar ya, kalau ini perintah Allah, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Waduh, itu luar biasa Pak. Ini yang harus kita pakai, kita pegang Pak. Selama kita mentaati Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Nurut sama Allah, Allah tidak akan pernah menelantarkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pegang Pak, jadi prinsip hidup. Ya, jangan takut sama manusia Pak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, Bapak pengen bikin semua masyarakat suka sama Bapak, mustahil. Mana dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa baiknya, Pak? Ayo, ada yang benci? Banyak, ya kan? Tapi tidak jarang musuh-musuhnya Rasulullah SAW juga mengakui kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekelas Nabi aja masih ada yang benci kan? Bapak Nabi bukan? Lebih layak lagi kita dibenci, ya kan, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah tujuan utama kita yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Pak, ya. Nih,
min an-naw' tsani min al-hifzi wa huwa asyrafun naw'aini hifdzullahi lil 'abdi fi dinihi wa imanihi. Kalau tadi kan yang kita bahas penjagaan Allah duniawinya kan, Allah jaga anaknya, Allah jaga kesehatannya, keluarganya, hartanya ya kan, keselamatannya di dunia. Lebih dari itu, orang-orang yang menjaga hududullah ya, maka Allah akan jaga agamanya dan imannya. Nah, ini yang kita cari dari tadi ya. Ternyata yang kita harapkan itu bukan hanya Allah menjaga keluarga kita, bukan hanya Allah menjaga diri kita. Lebih dari itu, yang kita harapkan apa? Allah jaga agama kita dan iman. Karena percuma Pak, Bapak punya status sosial tinggi, kalau nggak beriman, sia-sia. Kita punya harta banyak, kayak siapa? Qarun, kalau nggak beriman, sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Cerdas, kayak siapa? Haman. Haman kan arsitekturnya Mesir kan, arsitekturnya Firaun kan. Cerdas nggak Pak? Rata-rata arsitek itu cerdas apa bodoh Pak? Cerdas. Hitung-hitungannya rinci kan. Skala itu gedung yang segitu besar itu bisa aplikasiin ke gambar kecil itu kan luar biasa cerdasnya kan. Percuma. Cerdas nggak beriman sia-sia. Ya, punya status sosial tinggi nggak beriman sia-sia. Punya harta banyak tidak Islam, tidak beriman sia-sia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka yang kita harapkan kepada Allah adalah supaya Allah menjaga kita, yaitu agama dan iman kita. Bagaimana? Fayahfazu fi hayatihi minasyubhatil mudillah wa minasyahawatil muharramah wa yahfazu alaihi dinahu inda mautih wa yatawaffahu alal iman. Wah, ini udah kesimpulan semua ini Pak. Kata penulisnya, maka Allah menjaga kehidupan seorang ini dari syubhat yang sesat. Syubhat itu luar biasa Pak. Tidak semua orang mampu memahami itu sesat. Hanya dengan ilmu dan hati yang Allah lapangkan baru bisa menerima, oh itu syubhat. Dan Allah jaga orang ini dari syahwat yang haram. Ya. Berarti syahwat ada yang halal? Ada. Nah, dijaganya dari syahwat yang haram. Dan Allah jaga agamanya ketika dia mati, Pak. Subhanallah. Allah jaga agamanya. Ya, bahkan Allah jaga, Allah wafatkan dia di atas iman. Ya, ini ada cerita nih Pak. Mana tadi? Nih, saya bawakan aja karena sudah 8:30. Khotama Adam ibnu Abi Iyas. Iyas anak saya Pak, nomor 3. Ada juga di sini nama ulama ya, subhanallah. Adam bin Abi Iyas mengkhatamkan Quran wa huwa musajjalil maut. Masya Allah Pak. Sedangkan dia sedang menghadapi kematian. Allahu Akbar. Lagi sakaratul maut Pak, khatamin Quran. Luar biasa. Masya Allah. Summa qala, ya. Kemudian dia berkata, bihubbi laka illa rafaqta bi fi hadzal masra'i. Ya. Tadi siapa namanya? Adam bin Abi Iyas, khatamin Quran nih Pak, menjelang wafat. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku mengkhatamkan Quran karena kecintaanku kepadamu. Aku berharap engkau kasihan kepadaku. Paham gak maksudnya Pak? Supaya engkau berlaku lembut kepadaku. Kuntu uammiluka lihadzal yaum, ya. Saat ini aku sangat memohon kepadamu. Kuntu arjuka la ilaha illallah, kemudian meninggal. Allahu Akbar. Adam bin Abi Iyas khatamin Quran, berdoa kepada Allah, bilang apa terakhir? La ilaha illallah, kemudian orang yang meninggal. Ini luar biasa. Masya Allah.
Nah, inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Berapa kisah tadi? Ada orang yang dijaga anak-anaknya setelah dia meninggal. Harta warisannya dijaga sama Allah. Ada orang yang dijaga dari hewan buas karena dia orang soleh, ya kan? Ada orang yang Allah jaga di hari tua karena ketika muda dia menjaga hukum Allah. Dan ada orang yang Allah jaga agamanya, imannya sampai akhir hayat. Masya Allah. Pengen yang mana, Pak? Semuanya. Ya jaganya maksimal berarti. Ya, batasan-batasan Allah jaga yang maksimal, nanti Allah kasih semuanya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Malam ini kita belum sempat membahas takdir ya. Belum sempat. Karena berikutnya baru itu ya, insya Allah lah kalau kita ketemu lagi ya, baru kita bahas kelanjutannya insya Allah. Berarti hadis ini nggak selesai satu malam ya, satu pertemuan nggak selesai, itu masih banyak tuh Pak. Insya Allah nanti kita ringkas lagi supaya pertemuan selanjutnya selesai hadis ke-19. Konsepnya yang pertama kita yakini dulu bahwa penulisan takdir sudah selesai. Tadi itu sudah diterangkan ya, penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering. Dan bahkan Nabi menerangkan kepada kita ini beramal itu menjalani takdir. Ya. Tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini yang keluar dari takdir Allah. Yang keluar dari kehendak Allah, enggak ada. Oke? Tapi kan yang namanya manusia itu akalnya terbatas, ya enggak? Allah enggak ingin kita bergantung pada takdir. Akhirnya kita malas. Gitu lah. Kan Nabi ngabarin, setiap kalian sudah Allah tulis namanya sebagai penghuni neraka atau surga. Jauh tuh Pak. Lebih jauh lagi. Ya, sebelum manusianya ada, Allah sudah tetapkan siapa saja yang bakal masuk neraka, siapa saja yang bakal masuk surga. Tuh Allah sudah tetapkan, Pak. Lebih jauh dari itu kan. Nah, supaya manusia tidak bergantung kepada takdir, Allah bicara ya pendekatan dengan pemahaman manusia. Makanya Allah bilang apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasib itu sendiri. Padahal ya, suatu kaum berusaha merubah hidupnya supaya jadi sukses, ya kan? Itu sudah Allah tuliskan, Mbak. Takdirnya kaum ini sukses. Takdirnya kaum ini ada mau berubah, berusaha. Nah, gitu, Pak. Makanya kata Nabi SAW, la yaraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Padahal tadi katanya udah selesai penulisan kan? Oke, sebelum ke situ, ada lagi satu hadis, Pak. Orang bagaimana dia hati-hati di jalan, kalau Allah takdirkan celaka, ya, bakal celaka. Mau dia ahli, ya, juara pembalap lah misalnya, kalau Allah takdirkan celaka. Baru Nabi bilang, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Gimana tuh? Katanya takdir nggak bisa dirubah. Jawabnya simpel, Pak. Dia berdoa, itu juga takdir Allah. Allah takdirkan dia berdoa. Gampang kan pahaminya? Udah semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia itu butuh digiring supaya ada usaha. Gitu loh. Nah, makanya ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Supaya manusia itu tetap berusaha, tidak bergantung kepada takdir. Padahal kita kan nggak tahu kita ditakdirkannya bagaimana kan? Gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan tentang takdir ya, tentang musibah yang Allah turunkan di kitab Ad-Da'wa Dawa, itu bagus juga itu kalau mau dibahas ya. Kitab Ad-Da'wa Dawa gini, Pak. Allah turunkan bala dari langit, musibah. Hambanya di dunia berdoa, Pak. Maka mudorot ya, musibah sama doa itu saling dorong antara langit dan bumi, Pak. Aman yang lebih kuat dia yang akan terjadi.
Itu Imam Ibnu Qayyim menerangkan begitu ya. Lagi-lagi itu pendekatan pemahaman manusia. Jadi ketika Nabi SAW habis selesai pemakaman jenazah, ceramah tuh. Ceramahnya isinya tadi yang saya bawain. Tidaklah setiap kalian melainkan sudah Allah tetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Itu udah jauh sekali, udah kesimpulan kan? Orang masuk neraka surga kan udah kesimpulan kan, udah hasil. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau begitu amal amal, ngapain kita beramal? Penghuni surga, penghuni neraka sudah Allah tentukan, ngapain kita beramal? Kan logikanya gitu Pak ya? Ya, kita bergantung sama takdir aja. Toh sudah Allah tentukan siapa yang masuk neraka masuk surga, gitu kan? Apa jawab Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, sesungguhnya amalan kalian dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Maksudnya begini, orang-orang yang Allah takdirkan masuk surga, di dunianya Allah akan mudahkan dia ibadah, Pak. Sedangkan orang-orang yang Allah takdirkan masuk neraka, na'udzubillah, maksiat itu gampang, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ada kan, Pak? Yang sehari teken kontrak 100 juta cair, ada nggak? Wah, dia pesan cewek yang mana? Wah, na'udzubillah min dzalik. Allah mudahkan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya mana? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu dalilnya. Jadi intinya begini Pak, Pak ya. Masalah takdir itu pengetahuan Allah. Kita nggak tahu takdir kita nggak tahu akhir kita, betul nggak? Nah, manusia itu urusannya adalah berusaha yang terbaik. Saya pengen masuk surga, ya berusaha masuk surga. Bagaimana? Saya pengen selamat dari neraka, berusaha supaya saya selamat dari neraka gimana? Karena kita nggak tahu tempat kita di akhirat di mana, nggak tahu kan Pak? Gitu. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kita yang udah tahu itu takdir ya kalau sudah terjadi. Betul nggak Pak? Sudah terjadi baru, oh qadarullah gitu kan? Kalau yang belum terjadi nggak tahu kita. Makanya tadi ayatnya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.